Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dalam kitab Mazmur, mari kita berdoa. Bapa yang baik di surga, di pagi yang baru ini, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang rindu. Bersihkan pikiran kami dari segala gangguan. Bukalah mata hati kami agar kami mengerti kebenaran-Mu. Dan nyalakan Roh Kudus-Mu untuk menyatakan hikmat-Mu melalui firman yang kami baca hari ini. Kami percaya, firman-Mu adalah hidup kami. Dalam nama Yesus yang berkuasa, kami berdoa. Amin. Mazmur 10. Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan diri-Mu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukum-Mu tinggi sekali, jauh dari Dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi. Seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu. Dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap. Lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya, dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah, Tuhan. Ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah? Sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut? Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Supaya Engkau mengambilnya ke dalam tangan-Mu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim Engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya, sampai Engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telinga-Mu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak. Supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bangun pagi ini dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk udara segar, untuk detak jantung yang masih berdegup, untuk kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Hadirlah ya Roh Kudus, memenuhi ruang hati kami saat ini. Kami rindu mendengar suara-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, kami akui seringkali kami seperti pemazmur merasa Engkau jauh saat masalah datang. Kami sibuk mengandalkan kekuatan sendiri, lupa bahwa Engkau selalu peduli. Ampunilah kami ya Bapa. Hari ini, kami mau belajar berharap sepenuhnya pada-Mu, bukan pada kepintaran atau keuangan kami. Bersihkan hati kami dari kepahitan, iri hati, dan sikap tidak sabar. Isi kami dengan kasih-Mu yang murni. Bapa,
Pagi ini kami serahkan semua agenda kami. Beri hikmat dalam setiap keputusan, kesabaran menghadapi rekan kerja, kreativitas dalam menyelesaikan tugas. Lindungi kami dari kecelakaan dan kesalahan fatal. Jadikan tangan kami saluran berkat-Mu di tempat kerja. Peluk pasangan dan anak-anak kami hari ini. Sembuhkan luka di antara kami, kuatkan ikatan kasih. Jauhkan dari pengaruh buruk, beri kesehatan dan sukacita. Jadikan rumah kami tempat kasih-Mu nyata. Tuhan, pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu hari ini. Beri keberanian bersaksi, kepekaan melihat kebutuhan orang lain, dan kerendahan hati dalam melayani. Lindungi dari kelelahan dan roh penghakiman. Engkau tahu beban yang kami hadapi, utang, penyakit, konflik yang belum selesai. Kami lepaskan semuanya pada-Mu hari ini. Percayalah Engkau sedang bekerja, sekalipun kami belum melihat jawaban. Ya Bapa, ambil alih kendali hidup kami hari ini. Jadikan kami garam dan terang dimanapun kami berada. Saat kami lemah, ingatkan bahwa Engkau kuat. Saat kami takut, bisikan janji-Mu dalam hati. Terima kasih Bapa, karena Engkau mendengar doa kami. Kami percaya penyertaan-Mu dari pagi sampai malam. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, dengan hati yang rendah kami datang ke hadirat-Mu. Engkau mengenal setiap isi hati kami sebelum kami meminta. Ajarlah kami untuk berdoa dengan iman, seperti yang Yesus ajarkan. Saat ini, kami ingin menyatukan hati dalam doa Bapa kami, merenungkan setiap kata sebagai ungkapan penyerahan diri kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika doa dan renungan ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.